Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ini udah live masuk lagi teman-teman di sini luar biasa. Nih teman-teman berarti emang niat banget mau belajar ya. Oke, terima kasih atas sorry, hapus. Oke, terima kasih atas apa ya? Atas kesabarannya, teman-teman ya. Tadi udah sempat live masuk lagi. Oke, ini tadi saya udah ini ya, teman-teman udah ngabsen. Boleh nggak kalau kita ngabsen lagi nih? Ini biar kita bisa tahu nih teman-teman dari mana aja. Tadi soalnya udah kehapus karena ada sedikit masalah. Kita harus apa namanya? Harus live dulu ya, diperbaiki dulu dengan sistemnya di Zoom-nya. Boleh ya teman-teman, silakan ketik dulu di chat room. Silakan ketik nama dari kota mana dan bidang usahanya apa ya, bidang usahanya apa dan sebutkan juga lah, bolehlah sebutkan brand atau nama PT-nya silakan. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman dari mana aja dan dari bidang usaha apa aja. Pak Firman, Kalimantan Timur, Interior Design. Halo Pak Firman, salam kenal. Terima kasih Pak Firman, sudah balik lagi. Kalau nggak salah tadi Pak Firman udah absen ya, sekarang absen lagi. Pak Ibnu ya Jogja, masih employee. Oh, salam kenal Pak Ibnu. Pak Ibnu apa nih, orang finance-nya kah atau apa? Bagian apa nih Pak? Boleh. Nggak masalah, teman-teman di sini ada juga bukan business owner, nggak masalah. Karena memang saya banyak ngobrol begini karena memang sebagian besar teman-teman di sini peserta business owner ya, rata-rata business owner para UKM di Indonesia. Kadang-kadang juga ada jelek ya, brand-brand besar. Tadi barusan Mbak siapa saya lupa tadi, Bu dari Warung Steak ya, Warung Steak and Shake ya. Udah masuk lagi belum? Takutnya nggak masuk lagi nih. Tadi gara-gara ada sedikit gangguan. Nggak apa-apa ya. Oke, ini tadi barusan saya WA coach. Tadi coach juga udah sempat masuk, tapi nggak bisa ada gangguan gitu ya. Lagi dicoba lagi. Kayaknya nggak lama lagi bisa masuk ya. Oke, sambil kita nunggu coach Jack, saya bacakan juga tata cara kita pada di hari ini. Yang pertama ya, teman-teman, nanti kita ada dua sesi. Sesi pertama tentunya sesi pemaparan materi pada hari ini ya, terkait dengan mindset seorang CFO ya. Business owner harus punya mindset seorang CFO. Materi kita pada hari ini, silakan teman-teman simak materinya. Kurang lebih 1 jam ya materi kita dari yang dipaparkan oleh Coach Yusak. Jadi kalau teman-teman mau berinteraksi, silahkan bisa di chat room. Seperti sekarang kita berinteraksi di chat room, silahkan. Sementara ini mikrofonnya kita off karena pesertanya biasanya selalu di atas 100 ya. Selalu di atas 100 peserta. Tentunya kalau nanti kita open mic, waduh, rame nanti ya. Kadang-kadang ada yang mau ngomong tapi lupa di offin mikrofonnya, lagi di rumah atau lagi di jalan, lagi di cafe, lagi meeting mungkin ya. Ya, sementara ini kita offin dulu mikrofonnya. Untuk berinteraksi silahkan di chat room ya. Nanti kita ada dua sesi. Sesi yang keduanya setelah pemaparan materi, nanti teman-teman bisa diskusi langsung dengan Coach Zak ya. Silakan konsultasi langsung dengan Coach Zak, boleh. Tapi ini ya masih konfidensial ya, tentunya tidak perlu open data, secara umum aja. Sebentar, saya lupa nih, background saya masih background meeting ilmu keuangan. Nah, ini lupa diganti backgroundnya. Oke, siap, siap, siap. Nah, nanti sesi kedua silakan teman-teman bisa diskusi langsung dengan Coach Zak di chat room. Tentunya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman udah gatel ya, mau ditanyain ya pas pemaparan materi. Wah, ini masalah saya nih, langsung tanya. Saran saya jangan di chat room, taruh dulu aja di note ya. Nah, soalnya kalau ditaruh di chat room nanti kita bakal banyak interaksi dengan Coach Jack, takutnya nanti tenggelam teman-teman chat ini ya apa pertanyaannya. Nanti pertanyaannya nanti aja sesi kedua ya. Pas sesi kedua tinggal di copy paste tuh dari note pindahin ke chat room. Biasanya kita open 10 pertanyaan dulu. Nanti buat pertanyaan jangan lupa sertakan juga ya bidang usahanya apa supaya nanti Coach Jack mungkin bisa menjawab lebih relate ya dengan bidang usahanya teman-teman ya. Ketika nanti diskusi dengan Coach Zak, misalnya Pak Jimmy, Coach sama saya Pak Jimmy, bidang usaha saya apa misalnya manufacture gitu ya. Ini ada hal yang mau saya tanyakan Coach, bla 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 ya. Tentu nanti Coach Zak akan menjawabnya sesuai dengan lebih relate ya dengan industrinya Pak Jimmy misalnya, nanti kalau Pak Jimmy yang nanya. Oke gitu ya. Nah, terus nanti informasi terkait dari ilmu keuangan hanya di-share oleh operator ya, operator ilmu keuangan aja ya di sini ya. Nanti sebentar saya cek dulu namanya ya, udah diganti belum namanya? Mas Robert udah diganti Mas Robert namanya, supaya hanya Mas Robert aja nih yang bisa ngasih informasi resmi dari ilmu keuangan. Udah, Boleh Mas Robert di chat room namanya biar saya bisa bedain dengan yang lain. Di chat room coba aja informasikan terkait CFO deh, CFO. Dicoba copy paste. Nah, oke, informasi ilmu keuangan hanya di-share oleh operator yang namanya OPS ya, OPS IKR. Mas Robert namanya biar gampangnya operator aja kali, operator.
Biar teman-teman hafal gampang hafalnya. Di rename aja coba kali operator. Oke. Nah, itu ada informasi juga ya terkait kelas CFO ya. Insya Allah kita adakan nanti pada tanggal 18 sampai tanggal 19 November nanti ya. Tadi udah saya share juga ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang lihat tadi ya. Oke, siap, siap, siap. Coach Yusuf udah ready belum ya? Kadang-kadang saya suka kelewat ya. Udah panjang ngomong ternyata coach sudah masuk. Coach sudah masuk belum, coach? Belum ya? Oke, nggak apa-apa deh. Sambil nunggu coach Yusak. Ini masih bertambah teman-teman. Silakan isi dulu nama dari kota mana dan bidang usahanya apa. Silakan. Yuk, yuk. Yang belum absen, silakan absen supaya kita saling kenal ya. Sip, sip. Oke. Wah, ini belum nih, belum belum absen semua nih. Yang belum absen silakan absen. Saya mau bacain dulu ya teman-teman yang ada di sini yang udah tadi sempat absen ya. Pak Jimmy Dumai, PT Mitra Rio Persada, pengadaan kebutuhan Pemda dan sekolah. Wah, ini ya B2G ya, B2G, bisnisnya ke government ya, Pak Jimmy. Salam kenal Pak Jimmy dari Dumai Riau. Ada Pak Gamal Hasan ya, Amor Cakes Bakery, Sukabumi. Wah, luar biasa Pak Gamal. Amor Cakes ya. Cabangnya udah di mana nih Pak? Selain Sukabumi, apa sedang merambah, sedang growth mungkin ya. Ayo kita belajar bareng sama Coach Zak ya supaya supaya tumbuh dengan smart ya. Nah, kalau sekedar tumbuh doang mungkin gampang ya, tapi tumbuh dengan smart ya kita butuh belajar di finance ya. Ada Pak Indra dari Semarang, distributor alat lab ya, alat kesehatan. Apa alat beda ya alat kesehatan dengan alat lab ya? Salam kenal Pak Indra Semarang. Ada Bu Siti Fatimah dari Bandung, hijab ya. Oke, salam kenal Bu Siti Fatimah. Ini saya random dulu ya teman-teman ya. Saya pengen tahu nih teman-teman dari mana aja. Dari kota-kota mana aja. Dari Sulawesi ada nggak nih? Oh ada Pak Syamsul. Makassar ya. Pak Syamsul dari Makassar. Distributor. Distribusi ya. Distributor apa nih Pak Syamsul? Salam kenal Pak Syamsul dari Makassar. Oke. Ada lagi yuk teman-teman silakan yang belum absen. Pak Novian Bekasi. Bidang usaha pendidikan. Sekolah ya. Wah pemilik sekolah Pak. Apa yayasan nih Pak Novian? Bekasi. Kebetulan saya juga Bekasi nih. Sama-sama orang planet Bekasi ketemu di sini. Bu Ulfa, Tapanuli Tengah, Fashion Anak. Wih, ada dari Tapanuli Tengah ya, dari Sumatera Utara ya, Tapanuli Tengah. Bu Ivana Salatiga, Batik Benang Raya. Wah, Bu Ivana mas saya kenal. Assalamualaikum Bu Ivana, sehat Bu Ivana. Bu Ivana nih alumni yang kemarin, alumni kelas SFM kemarin ya, Bu Ivana. Nah, nanti juga insya Allah kelas ikut ini ya Bu ya, Bu Ivana ikut SFM Next Level nanti ya, Desember nanti. Oh iya buat teman-teman, ini informasi juga buat alumni. Ayo segera daftar SFM Next Level. Nanti kita bakal budgeting bareng-bareng, bakal bikin business plan bareng-bareng ya. Dengan 30 perusahaan alumni, hanya terbatas 30 company alumni ya. Sementara ini hanya 30 alumni aja yang kita open ya. Ini masih ada slotnya. Silahkan kalau teman-teman alumni yang udah ikut kelas ilmu keuangan dan mau budgeting company, bikin planning perusahaan sampai 5 tahun ke depan, atau mungkin bikin blueprint ya, atau business plan sampai 5 tahun ke depan, nanti akan didampingi oleh 6 narasumber dan didampingi oleh 7 expert ya, 7 expert dan 6 fasilitator. Jadi teman-teman nanti akan dipandu selama 3 hari 4 malam di Hilton terkait dengan budgeting, terkait dengan forecasting, membuat valuasi, membuat business plan, atau membuat financial modeling. Nah, buat teman-teman yang alumni SFM mungkin paham ya, bikin financial modeling biasanya kita membuatnya pakai ini ya, pakai data dummy kalau di kelas ya. Nah, kalau di SFM Next Level nanti di Desember nanti kita pakai data perusahaan langsung ya, pakai data perusahaan kita gitu. Segera daftar bukan bukan apa-apa karena kita harus analisa data dulu. Jadi teman-teman nanti setelah daftar kita NDA dulu, ada NDA dulu terkait dengan confidential data ya. Nanti datanya akan kita olah, kita analisa. Nanti saat 4 hari tersebut, saat financial modeling itu, saat Desember nanti itu di next level nanti itu, kita tinggal taktisnya aja ya. Udah analisanya udah jadi di sana. Oke, informasi lengkapnya teman-teman bisa hubungin admin ilmu keuangan, masih ada kok, masih ada slotnya buat alumni ya, gitu. Oke, nanti kalau buat yang belum alumni gimana? Berapa slotnya nih? Kalau bukan buat alumni, tanya aja admin ya. Tentu berbeda ya. Kalau untuk alumni itu ada penawaran khusus ya.
Oke, lanjut lagi. Saya jadi ingat itu gara-gara ingat ini Bu Ivana nih dari Salatiga ya. Batik Benang Raja. Oke, ada lagi Sukabumi. Wah, banyak ya dari. Oh, yang tadi juga ya. Ini mungkin ini ya, founder sama co-founder mungkin. Oke, ada Pak Adi Makassar. Klinik Mata ya, Cahaya Usaha Abadi, Pak Adi. Oh, salam kenal Pak Adi. Wah, ini saya harus saya random ya. Kalau enggak kepanjangan ya. Oke, Waalaikumsalam ya Bu Ivana ya. Oke, siap. Wah, Coach Yusak sudah masuk kah? Oh, mungkin belum open kamera ya di sini ya Coach Yusak ya. Nah, ini informasi. Oh, udah masuk belum? Oh, sip, betul-betul. Sudah masuk, cuma belum open kamera. Nggak apa-apa. Oke. Ah, udah masuk. Assalamualaikum, Coach Yusak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coach, suaranya agak kecil, Coach. Di settingan di sana atau gimana nih? Teman-teman gimana? Menurut teman-teman suara Coach Yusak cukup terdengar jelas nggak? Halo, 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 halo. Di saya kecil Sekarang ya. Di gimana? teman-teman gimana? Kecil nggak suaranya Coach Yusak? Oh, jauh, Coach. Tes, tes, Mungkin halo. Sekarang gimana? masih mendem. Masa? Tak, Halo. Halo, halo, halo. Udah full nih. udah full. Aman, Oke, keras, keras, sip, sip, aman. Nah, yang penting teman-teman ya. Kalau teman-teman oke berarti oke, aman. Oke, Coach, Alhamdulillah udah kumpul lagi. Ini tadi kita sempat ada gangguan, ada gangguan teknis ya di akun kita nih. Dan kita udah sempat live dulu tadi sebentar. Tapi Alhamdulillah nih teman-teman masuk lagi nih. Berarti emang niat mau belajar nih sama Coach Yusak nih. Luar biasa. Ini saya yakin ada beberapa yang ntar dulu aja deh, besok lagi aja. Tapi ada lagi yang masuk lagi. Berarti ini teman-teman emang emang niat mau belajar bareng-bareng dengan Coach Yusak. Oke, Coach, ini kita buat efisien waktu, Coach. Ini teman-teman juga udah nunggu. Waktu dan tempat kita persilakan ya. Silakan Coach Yusak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, teman-teman, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih bisa berkumpul kembali ya di acara Juminar series ilmu keuangan setiap minggu gitu ya. Saya selalu coba konsisten ngatur waktu, bagi waktu buat sharing ya teman-teman di sesi Juminar dengan topik-topik yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada masalah teknis, insya Allah nggak mengurangi apa kelancaran acara kita ke depan gitu ya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin. Ya, oke, teman-teman, malam hari ini sesuai dengan brosur ya yang udah teman-teman dapatkan, kita akan ngebahas tentang bagaimana sih memimpin perusahaan dengan angle keuangan, gitu ya. Bagaimana melead perusahaan, leading with finance. Bagaimana memimpin perusahaan dari kacamata finance. Nah, ini materi ini lebih banyak membahas tentang mindset ya, tentang pola pikir, bagaimana kita mengatur atau memanage perusahaan. Saya banyak berdiskusi dengan para owner, dengan para manajer-manajer bisnis, gitu ya. Hampir banyak dari mereka tuh yang saya katakan bingung, ya. Mereka bingung terhadap apa yang terjadi di perusahaan mereka. Ya, kenapa? Karena salah satunya adalah kurangnya pengetahuan terkait masalah keuangan bisnis. Mereka bingung itu bisnis mau diapain gitu ya. Bisnis mau diapain, apa langkah-langkahnya, dan segala macam. Lalu ketika mereka mengembangkan bisnisnya juga banyak dari mereka yang nggak tahu mau ngapain ya, terkait masalah cash flow, ya, masalah profitability, masalah pendanaan, dan segala macam. Nah, jadi disinilah mungkin kita harus coba merubah angle kita, bagaimana kita memimpin bisnis dengan kacamata keuangan. Salah satu alasannya kenapa Anda harus memimpin perusahaan dari dengan financial tools, gitu ya. Karena nggak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan. Ya, semua keputusan bisnis yang Anda ambil itu selalu punya dampak, punya impact terhadap keuangan perusahaan, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk itu ya kita harus paham keuangan. Saya izin sebentar 2 menit aja ya. Saya mau pindah lokasi karena ini kurang bagus nih, dan sebentar aja. Oke, teman-teman nanti kalau di tengah-tengah materi teman-teman ada hal yang mau ditanyakan, diskusikan di itu dulu ya, di copy dulu, taruh di note ya. Nanti sesi kedua bisa langsung taruh
dicopas ke chatroom ya, karena kita mungkin terbatas hanya 10 pertanyaan aja. Mudah-mudahan cukup waktunya kita ya, karena tadi ada kepotong sedikit, ada masalah teknis ya. Nah, oke, siap. Kita tunggu sebentar ya, Coach Zak sedang cari posisi lokasi supaya lebih kondusif lagi ya. Tapi suaranya aman ya teman-teman ya, Coach Zak. Kalau di saya sih sudah aman tadi, sudah bisa diterima dengan baik. Kalau di teman-teman gimana suaranya Coach Zak? Aman ya? Soalnya waktu di awal tadi sempat sempat kecil ya, nggak kurang terdengar dengan jelas. Takutnya nggak bisa disimak. Aman ya? Oke, siap-siap. Yang penting di andanya sih. Di saya nggak apa-apa, agak-agak ini sedikit. Oh, baru login, baru masuk ya. Pak Ian ya. Pak Ian belum absen ya Pak Ian. Boleh Pak Ian sebutin nama nama dan bidang usahanya apa Pak Ian? Langsung ditodong ya, baru masuk langsung todong absen. Pak Ian kita lagi nunggu Coach Ucak lagi cari posisi. Beliau minta waktu 2-3 menit ya untuk cari posisi dulu. Takutnya sinyalnya jelek ya. Oh, bidang usaha servis handphone. Siap, siap. Suara aman hanya gambar goyang. Ya kayaknya agak gelap tadi ya Coach Ucak ya tempatnya. Ini lagi nyari tempat yang lebih lebih kondusif lagi tentunya ya. Oke, apa-apa, kita tunggu dulu. Sip, udah masuk tuh kayaknya Coach Ucak. Oke. Suara aman hanya gambar goyang. Apa-apa lah ya. Udah jelas. Sip, silakan lanjut Coach. Udah ready Nah, teman-teman. siap teman-teman ya. Bismillah. Aman, aman, aman. Oke. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini tempatnya udah agak enak nih, wifi-nya juga udah mulai jernih. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi saya, alhamdulillah, saya udah banyak membantu banyak perusahaan, gitu ya. Dan saya coba memperbaiki masalah-masalah keuangan mereka. Tapi yang saya perbaiki ya tentunya bisnisnya. Ya karena memperbaiki keuangan ya memperbaiki bisnis prosesnya, memperbaiki bisnisnya. Banyak masalah-masalah keuangan yang diakibatkan karena apa? Karena kesalahan dalam operasional, kesalahan dalam apa pendanaan, kesalahan dalam apa namanya memberikan kredit ya sehingga dampaknya kemana-mana tuh. Nah sehingga kita harus bagaimana mengmanage keuangan perusahaan dengan melihat keuangan perusahaan. Nah, apa aja sih yang harus Anda perhatikan, teman-teman? Gini, saya mau menjelaskan sebuah tools, ya, sebuah tools. Oke, saya mau menjelaskan sebuah tools yang saya buat, gitu ya, buat teman-teman bagaimana mengatur bisnis, ya, bagaimana mengatur bisnis dengan angle keuangan. Nah, sekarang kita start dari sini dulu. Long term goal, ya, company guiding statement. Perusahaan itu kan harus punya goals, harus punya tujuan, ada visi misinya, ya apa yang pengen dicapai sama perusahaan. Bisnisnya pengen tumbuh berapa kali lipat, berapa revenue-nya, berapa omset, berapa profitability-nya, bagaimana kondisi cash flow-nya, lalu bagaimana juga soal valuation perusahaannya dan segala macam. Nah itu adalah jangka panjang. Nah lalu kita kecilkan nih company guiding statement menjadi target-target jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, baru kita tentukan strateginya. Ya, bagaimana kita strategi untuk bisa mencapai goals tersebut. Nah, dari sini semua, baru kita set up financial KPI-nya. Jadi financial KPI-nya gimana? Profitability ratio-nya bagaimana, ya, liquidity ratio-nya bagaimana, solvability ratio-nya bagaimana, lalu bagaimana working capital-nya, ya. Banyak perusahaan yang pengen tumbuh, tapi dia nggak punya modal kerja, nggak cukup modal kerja, akhirnya bisnisnya nggak bisa tumbuh. Nah, artinya ketika perusahaan itu tumbuh, maka salah satu biaya yang tumbuh adalah working capital atau modal kerja. Nah, modal kerja ini harus disiapkan. Siapa yang akan mendanai modal kerja perusahaan? Gitu ya. Lalu bagaimana membuat modal kerja perusahaan itu lebih sehat lagi? Ya, bagaimana ketika waktunya kita produksi uangnya ada? Bagaimana caranya ketika kita bayar supplier uangnya ada? Bagaimana ketika kita mau gajian uangnya ada? Bagaimana ketika kita mau buka cabang, ekspansi, membeli aset, membeli mesin segala macam tuh uangnya ada. Dari mana itu uangnya? Bagaimana memanage itu semua? Ya. Lalu pada saat Anda juga memutuskan untuk mencari pendanaan, Anda berpikir bahwa perusahaan Anda membutuhkan pendanaan. Pendanaan yang seperti apa? Apakah pendanaannya bagusnya bentuknya hutang ataukah Anda mencari investor equity? Ya. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Apakah bagusnya utang ataukah bagusnya menggunakan equity? Apa dasarnya?
ketika Anda memerlukan pendanaan, pendanaan itu akan digunakan untuk apa? Apa keperluannya Anda mencari modal atau mencari dana dari pihak ketiga? Ya, apa kebutuhannya? Lalu berapa angkanya? Ya, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa perusahaan itu membutuhkan dana sekian? Dari mana datangnya? Ya itu harus kita buktikan tuh dengan membuat proyeksi arus kas, proyeksi keuangan, ya. Sehingga nanti kita akan mengetahui kira-kira dana yang kita butuhkan itu bagusnya utang atau equity. Banyak orang, banyak owner yang menghindari berhutang, lalu menggunakan equity, ya lebih banyak. Nah, saya nggak mengatakan itu salah, tapi penggunaan hutang atau penggunaan equity terlalu berlebihan itu pun nggak baik sebenarnya. Karena equity itu adalah pendanaan dengan biaya yang mahal. Ya kalau kita hitung cost of debt dan cost of equity itu mahal. Lebih mahal dibandingkan cost of debt. Gitu ya. Sehingga menggunakan pendanaan lebih banyak equity juga nggak terlalu sehat buat perusahaan. Lalu terlalu banyak menggunakan hutang juga nggak bagus, gitu ya. Maka kita harus bisa membalance nih, kapan perusahaan lebih banyak menggunakan hutang dan kapan perusahaan menggunakan equity. Lalu ya, apalagi masalah keputusan-keputusan bisnis yang harus Anda ambil. Ketika perusahaan memiliki uang cukup banyak, uang nganggur atau free cash flow, ya. Nah, lalu kemana perusahaan akan mengalokasikan uang tersebut? Karena kita tahu bahwa kalau uang itu didiamkan di rekening perusahaan dalam waktu yang cukup lama, itu akan berdampak kurang bagus terhadap perusahaan. Kenapa? Karena uang tersebut tidak memberikan nilai tambah di masa depan. Jadi Bapak Ibu, uang itu kan tidak memberikan added value. Coba Anda taruh uang Anda di rekening bank Anda. Ya, Anda simpan uang Anda, nggak usah Anda apa-apain selama 10 tahun. Kira-kira uang Anda akan berkurang atau akan bertambah? Gitu ya. Nah, jadi uang Anda cenderung akan berkurang. Kenapa? Karena ya tentunya ya ada biaya-biaya yang harus dibayar. Yang kedua, nilai uang tersebut juga akan menurun. Gitu ya. Nilai uang tersebut juga akan menurun. Nilai uang 1 miliar hari ini dengan 1 miliar 10 tahun lagi itu kan akan berbeda nilainya. Nah, sehingga kita perlu mengalokasikan modal, mengalokasikan dana untuk menjaga nilai uang atau untuk meningkatkan nilai uang. Maka perusahaan harus berinvestasi. Ya, kemana perusahaan akan melakukan investasi? Apakah perusahaan akan berinvestasi secara organik ataukah inorganik? Apa itu organik? Apa itu inorganik? Organic growth adalah salah satu strategi perusahaan, ya investasi perusahaan yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis secara organik. Artinya bisnis yang sekarang ini dikembangkan lagi dengan cara apa? Memunculkan produk baru, lalu juga buka cabang, ekspansi, gitu ya. Yang tujuannya adalah membesarkan bisnis kita sekarang. Atau kita bisa tumbuhkan secara inorganik. Inorganik itu berarti kita bertumbuh dengan cara kita melakukan akuisisi, ya, membuat atau menjalankan atau melakukan merger, ya, dengan bisnis yang lain dan segala macam. Nah, itu yang mungkin kita pikirkan. Atau kita coba lakukan buyback saham, ya, kita membeli saham yang pernah perusahaan jual, atau kita bagikan dividen. Jadi ini harus clear. Kemana uang itu harus kita alokasikan. Banyak perusahaan yang bangkrut gara-gara salah mengalokasikan modalnya, gitu ya, salah berinvestasi, ya, mereka banyak melakukan kesalahan di sana, gitu ya, sehingga ini yang kita coba hindari. Nah, lalu ya, apalagi yang Anda harus manage, yaitu tentang manajemen resiko. Bapak Ibu, yang namanya bisnis itu resiko. Bisnis itu adalah seni bagaimana cara kita mengelola resiko. Keuntungan akan teman-teman dapatkan kalau kita berhasil mengelola resiko itu sendiri. Maka kita harus bisa memanage resiko dengan baik, gitu ya. Bagaimana kita memanage resiko? Bagaimana kita men-treat resiko itu? Resiko mana yang kita akan terima? Resiko mana yang kita akan mitigasi? Resiko mana yang kita akan transfer? Resiko mana yang kita harus hindarin? Jadi kita harus tahu tuh bagaimana manajemen resiko. Ya, ada beberapa resiko yang tentunya Anda harus pahami nanti. Ada perusahaan omsetnya gede tapi uangnya nggak ada. Kenapa? Karena uangnya nyangkut di distributor atau uangnya nyangkut di reseller. Dan akhirnya apa?
kredit risknya terlalu tinggi karena banyak reseller yang nggak mampu bayar atau uangnya udah hilang nguap begitu aja. Nah, ini yang juga harus diperhatikan ya teman-teman semuanya. Ya, apalagi misalkan resiko market, pengen kita ngurangin HPP, yang terjadi malah nurunnya kualitas produk yang menyebabkan customer kabur, pindah ke kompetitor. Itu juga resiko pasar yang harus dihindari. Ya, ada resiko-resiko yang lain, resiko operasional misalkan. Perusahaan makin besar, operasional makin banyak, makin makin ruwet gitu ya, maka terjadi resiko-resiko operasional yang akan berakibat terhadap profitabilitas perusahaan, gitu ya. Atau ada lagi resiko likuiditas yang menyebabkan kita tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek, gitu ya. Dan itu juga menjadi resiko yang harus kita hindari. Lalu bagaimana memanage resiko? Bagaimana memahami resiko? Bagaimana mengenali resiko? Nah, ini semuanya masalah keuangan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebuah di financial dashboard Canvas ini, hampir semua keputusan bisnis itu berkaitan dengan keuangan. Gitu ya, dengan keuangan. Nah, untuk itu kita harus belajar keuangan. Penting sekali ya kita belajar keuangan. Tentunya kalau mungkin teman-teman yang backgroundnya bukan keuangan, ngelihat bahasa-bahasa ini mungkin ruwet gitu. Ya, mungkin ruwet. Ini gimana cara memahaminya gitu ya. Nah, itulah kenapa saya membuat satu kelas yang namanya kelas CFO. Untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi Anda yang backgroundnya bukan keuangan, yang backgroundnya nggak pernah kerja di bidang keuangan, gitu ya, Anda bisa paham keuangan, gitu ya. Dan saya coba sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan contoh-contoh kasus yang sehari-hari di bisnis yang bisa dipahamin, gitu. Jadi itu penting, teman-teman. Ya, jadi kenapa Anda harus punya skill? Kenapa Anda harus paham tentang keuangan, teman-teman? Karena Anda harus ngambil ribuan keputusan bisnis. Ribuan keputusan bisnis harus Anda ambil, ya. Dan Anda harus bisa memastikan bahwa keputusan Anda itu tidak berdampak terhadap resiko bisnis yang besar, gitu ya. Ada perusahaan yang bisnisnya udah besar, tapi salah dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan perusahaannya mengalami masalah arus kas yang signifikan. Sehingga perusahaannya bermasalah sama keuangan dan akhirnya harus dilakukan banyak menutup cabang tuh banyak banget ya kejadian-kejadian seperti itu. Ya, jadi bagaimana Anda ngambil keputusan, bagaimana Anda memanage resiko dari bisnis gitu ya, dari keputusan yang Anda ambil, ya ini Anda harus pahami. Dan semuanya itu tergambar terang benderang kalau kita memahami keuangan. Gitu ya. Nah, jadi itu yang harus Anda pahamin, teman-teman. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, teman-teman ya, bahwa sekarang bisnis itu betul-betul didrive oleh keuangan. Gitu ya. Kalau Anda memiliki produk yang bagus tanpa manajemen keuangan yang baik, Anda nggak jadi apa-apa, teman-teman. Tapi kalau kita lihat sekarang, produk yang biasa aja, tapi manajemen keuangannya bagus, malah bisa besar. Ya, malah banyak. Saya nggak mau sebut brand lah, tapi banyak saya lihat perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang secara produk mungkin biasa aja, tapi karena manajemen keuangannya cukup bagus, ownernya memiliki pengetahuan keuangan yang baik dan juga punya akses terhadap lembaga keuangan yang bagus, akhirnya menyebabkan bisnisnya bisa tumbuh besar. Ya, banyak banget. Dan di luar itu juga faktanya bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan di luar global gitu ya, itu CEO-nya itu bukan orang marketing tapi orang keuangan. Ya, banyak orang keuangan sekarang memimpin perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena resiko bisnis sekarang cukup besar. Maka orang keuangan ini punya kemampuan gitu ya, punya kemampuan untuk bisa melihat opportunity dan juga bisa melihat resiko di saat yang bersamaan. Nah, inilah skill yang harus dimiliki sama kita sebagai business owner dan juga CEO, teman-teman. Ya. Jeff Bezos ini orang keuangan, Phil Knight orang keuangan. Ini orang-orang yang membesarkan bisnisnya masing-masing. Amazon, ya, itu dibesarkan oleh Jeff Bezos. Dan Jeff Bezos adalah orang keuangan. Phil Knight ini pendiri dari Nike. Nike perusahaan sport apparel terbesar di dunia sekarang. Dan Phil Knight adalah orang keuangan. Ya, Jeff Weiner, LinkedIn, ini juga orang keuangan. Ya, jadi banyak ya orang-orang keuangan. Nah, kalau orang keuangan dia bisa melihat bisnis lebih detail dan betul-betul
orang keuangan bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat. Jadi kalau orang biasa itu, dia orang yang biasa nggak ngerti keuangan, dia mungkin melihat bisnis cuma luarnya aja. Tapi orang keuangan akan bisa melihat lebih dalam lagi. Ya sehingga orang keuangan akan bisa lebih detail. Kenapa kita perlu detail? Karena kita akan berinvestasi, gitu ya. Jadi kalau Jeff Bezos bilang, if you don't understand the detail of your business, you are going to fail, gitu ya. Dan don't invest to the business that you don't understand. Kalau orang bilang kayak gitu, jangan Anda investasi ke bisnis yang Anda nggak ngerti. Anda harus pahami bisnis tersebut, gitu ya, sebelum Anda melakukan investasi, gitu ya. Nah, ini juga fakta-fakta yang lain nih. Kenapa business owner atau CEO kebanyakan datangnya dari orang keuangan sekarang? Karena orang keuangan tuh bisa melihat bisnis, bisa menghandle bisnis seperti orang lain nggak bisa lakukan. Ya, makanya saya selalu mengatakan gini, business owner yang ngerti keuangan punya strategi lebih banyak dibandingkan business owner yang nggak ngerti keuangan. Bahkan strateginya lebih banyak, ya mungkin bisa 10 kali lipat kali. Ya, karena dia bisa melihat berbagai sudut, angle, ya dampak. Ya, jadi orang keuangan untuk bisa meningkatkan profitability nggak mesti harus dengan tambah-tambahan, bisa juga dengan kurang-kurangan dia bisa meningkatkan profit perusahaan. Ya, dengan berbagai macam cara. Lalu orang keuangan bisa melihat bisnis secara 360 degree, 360 derajat. Ya, dia bisa melihat A sampai Z bisnis. Dia bisa membaca kondisi perusahaan. Dia bisa menganalisa laporan keuangan sehingga dia bisa mengambil keputusan yang sudah diperhitungkan. Ya, kayak gitu teman-teman. Dan banyak lagi yang dipahami oleh orang-orang keuangan. Nah, kesalahan yang paling banyak saya temukan teman-teman. Ya, kesalahan yang paling banyak saya temukan adalah banyak owner yang menganggap bahwa keuangan itu hanya urusan administratif, hanya urusan administrasi. Itu salah besar, teman-teman. Salah besar. Keuangan di level yang paling tinggi itu adalah di level strategik. Itu bukan urusan debit kredit lagi, udah bukan urusan buku membukukan, tapi udah berurusan bagaimana membesarkan perusahaan, bagaimana perusahaan bisa memenangkan persaingan. Itu ranahnya keuangan. Gitu ya, ranahnya keuangan. Jadi kalau teman-teman melihat nih saya gambarkan di sini ya, apa yang Anda lihat misalkan, Anda memiliki uang yang cukup banyak, likuiditas yang sehat, profit yang bagus, bisnis yang tumbuh, ya, margin yang besar. Ini yang Anda lihat. Tapi apa yang sebenarnya tidak terlihat? Ini yang tidak terlihat. Negosiasi ke supplier, negosiasi dan deal dengan kreditur, ya, negosiasi dengan customer, mengatur pajak, analisa laporan keuangan, budgeting, forecasting, cost controlling, ini yang nggak terlihat. Ya, jadi untuk bisa mencapai kondisi perusahaan yang sehat, Anda harus tahu keuangan, teman-teman. Anda harus paham keuangan. Kepada siapa kita harus negosiasi? Ya, ke supplier kita baiknya negosiasinya seperti apa? Ke customer juga bagaimana? Gitu ya. Makanya kalau di kelas saya punya prinsip we always negotiate. Kita terus selalu eh, melakukan negosiasi ya dengan semua stakeholders kita. Nah, yang kedua, keputusan bisnis. Kemana dasarnya Anda mengambil keputusan bisnis? Apa dasarnya Anda mengambil keputusan bisnis? Ya, misalkan nih Anda dihadapkan pilihan-pilihan. Anda memilih bisnis Anda tumbuh atau profit. Ya, ini pilihan sometimes. Tentu Anda berpikir kalau bisa tumbuh dan juga profit, kenapa harus memilih? Teman-teman nggak begitu. Kadang-kala di bisnis, di satu kondisi tertentu, kadang-kala kita harus memilih salah satunya. Apakah kita memilih bisnis kita bertumbuh, ataukah kita memilih bisnis kita bisa profit. Gitu ya. Karena profitability, kalau kita pengen menjaga profit, berarti kita harus kontrol biaya. Kalau kita kontrol biaya, itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan. Gitu ya, ibaratnya gini lah. Kalau Anda mau mau gedein profit, itu tanaman nggak usah dipupuk. Gitu ya. Sehingga Anda nggak usah beli pupuk. Sehingga biayanya jadi berkurang. Kalau biaya berkurang, profitnya naik. Tapi apa? Tanamannya nggak tumbuh. Gitu kan. Tanamannya nggak tumbuh. Kalau pengen ditumbuhkan besar, pupuknya juga harus banyak. Kalau pupuknya banyak, biayanya besar. Kalau biaya besar, profitnya jadi kecil. Ini kan berseberangan nih. Lalu kemana kita harus arahkan? Ya, berapa persen pertumbuhan yang kita kejar? Lalu berapa persen profit margin yang kita inginkan?
Lalu bagaimana kita memanage itu, gitu ya. Nah, ini skill keuangan yang harus Anda perhatikan. Ya, lalu pada saat Anda dihadapkan sama kondisi profit dan cash flow-nya yang kurang bagus. Perusahaan pengen mengejar profit, tapi di saat yang bersamaan, perusahaan mengalami kondisi arus kas yang tidak baik. Lalu perusahaan harusnya fokusnya kemana? Apakah terus fokus mengejar profit? Apakah fokus menyelamatkan cash flow? Kenapa teman-teman? Di kondisi tertentu, profit itu kalau kita ngejar profit, dampaknya ke cash flow yang kurang baik. Kalau kita mengejar cash flow, dampaknya ke profit yang kurang baik. Jadi kondisinya kadang-kala kita harus memilih nih, yang mana yang kita akan butuhkan. Kalau cash flow kita lagi bagus, cari profit. Kalau profit kita udah bagus, cari cash flow. Kan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang kita harus atur teman-teman. Juga terkait ketika perusahaan mau berinvestasi. Apakah perusahaan baiknya membeli aset ataukah investasi ke marketing misalkan. Ya, apa dasarnya? Ya, kenapa perusahaan harus beli aset? Dasarnya apa? Apakah baiknya investasi ke marketing aja? Atau baiknya aset itu kita sewa aja? Atau kita beli? Bagaimana sih perhitungannya? Ya, bagaimana perhitungan yang tepat ketika perusahaan harus memilih apakah kita sewa aset ataukah beli aset? Apakah kita in-house ataukah kita outsource? Apakah kita produksi sendiri ataukah kita baiknya maklun? Apakah logistiknya kita kerjakan sendiri ataukah baiknya kita kerjasamakan dengan pihak ketiga? Nah, ini bagaimana menghitungnya gitu loh. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ya, memimpin perusahaan tanpa memahami keuangan ini masalah yang besar. Karena tidak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan. Ya, jadi Anda harus pahamin. Nah, disinilah kita perlu belajar di satu kelas namanya kelas CFO. Saya akan adakan di pertengahan November ya, 18-19 November di Jakarta ya, di Hotel Pullman Jakarta. Kita akan belajar banyak nih teman-teman. Bagaimana Anda bisa memahami bahasa-bahasa keuangan ini gitu ya, seperti Anda udah pernah kuliah di S2 gitu ya, atau bahkan Anda udah memahami keuangan seperti Anda udah bekerja di sektor keuangan bertahun-tahun ya. Bagaimana Anda controlling, bagaimana Anda melakukan manajemen cash flow, bagaimana Anda melakukan budgeting, forecasting, bagaimana Anda bisa mengerti tentang merger acquisition, bagaimana Anda memanage hubungan dengan investor, bagaimana Anda membuat strategic planning dan segala macam. Ini yang Anda akan pelajari semuanya, teman-teman. Tentunya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, gitu ya, dengan contoh-contoh kasus sehari-hari di bisnis Anda. Gitu teman-teman. Jadi banyaklah tentunya ya yang kita akan pelajari. Bagaimana Anda menentukan prioritas, bagaimana Anda membagi waktu gitu ya. Bagaimana Anda bernegosiasi dengan supplier, bagaimana Anda menghitung working capital, bagaimana Anda mengatur cash flow, bagaimana Anda mencari pendanaan, bagaimana Anda deal dengan investor, bagaimana Anda mengatur atau memanage resiko-resiko bisnis. Wah, banyak banget di kelas CFO ini full 2 hari kita akan belajar ya tentang semua yang berkaitan tentang bisnis dan bagaimana Anda memimpin perusahaan dari kacamata keuangan sehingga Anda bisa mencapai goals dari tujuan perusahaan yang Anda pimpin. Nah, itu mungkin baik ya materi trigger yang bisa saya sampaikan gitu ya. Malam hari ini tadi karena ada kesalahan teknis jadi nggak bisa panjang gitu ya karena waktunya juga udah jam 9 lebih. Jadi silakan kalau ada yang ingin Anda tanyakan, insya Allah saya akan mencoba untuk bisa menjawab. Terima kasih, saya balikin lagi ke Mas Bayu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Yusak. Seperti janji saya sebelumnya ya, teman-teman, kita bisa diskusi langsung. Karena emang paling penting justru diskusinya. Teman-teman di sini pasti udah nggak tahan untuk diskusi. Kita open dulu untuk 10 pertanyaan dulu ya, teman-teman ya. Silakan isi di chat room atau tadi udah ada yang dicopas dari ini, dari note, silakan pindahkan ke chat room. Kita batasi dulu sementara ini karena waktunya terbatas. Kita start dari 10 pertanyaan dulu. Silakan. Suara saya jauh? Ah, ya bener Pak. Oke,
Kita mulai ya 10 pertanyaan ya. Nah, seperti saya informasikan sebelumnya tadi kita sempat ya Coach Uzak open tadi ya. Ada apa namanya? Financial Dashboard Canvas ya sambil kita nunggu teman-teman isi di chat room. Tadi juga di depan tuh ada ya Coach Uzak open Financial Dashboard Canvas untuk menentukan long term goal, bikin growth strategi, bikin financial KPI itu simulasi yang akan kita pelajari nanti di kelas CFO gitu teman sekalian. Jadi nanti kita ada study case untuk bikin planning sampai 5 tahun ke depan strategi keuangan gitu ya. Kita mungkin sambil nunggu pertanyaan sampai 10 ya. Boleh teman-teman kita open dulu ya video highlight dari kelas CFO ya di Jakarta. Boleh Mas Robert diputar dulu kelas CFO. Highlight kelas CFO sekitar 1-2 menit sambil kita nunggu teman-teman ngisi pertanyaan di kolom chat room. Silakan Mas Robert. Kenapa kelas ini saya buat? Karena pengalaman saya membantu banyak perusahaan. Ketika saya membantu banyak perusahaan, saya ada kendala nih. Kendalanya di mana? Perusahaan tersebut tidak memiliki manajer keuangan yang bisa diandalkan. Sorry to say, saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena manajer keuangan ketika bisnis Anda lagi tumbuh itu penting banget posisinya. Ya, direktur keuangan, manajer keuangan, sangat penting, krusial. Kenapa teman-teman? Ketika bisnis lagi mau tumbuh, cost-nya naik nggak? Perlu pendanaan nggak? Cash flow kena nggak? Perlu beli aset nggak? Semuanya tuh impact tuh ke keuangan. Termasuk membuat bisnis baru yang Anda nggak paham dan mengambil cash flow ya dari perusahaan yang sekarang ya. Anda bikin nih bisnis baru, ambil cash flow-nya. Anda terlalu yakin dengan bisnis itu bagus banget nih. Investasinya berapa? Ya sekitar 30-50 miliar deh gitu ya. Kan ada cash flow tuh sini. Tapi kurang cuma 20 miliar, 10 miliarnya ambil pinjaman untuk sesuatu yang cuma gara-gara yakin. Saya pikir jangan. Karena kalau itu gagal, pada saat Anda ngitung peluang Bapak Ibu, tolong hitung manajemen resikonya. Kita menargetkan itu seimbang between channel yang lama kita tidak matikan, kita bikin channel yang baru. Jadi seimbang antara 0 sama 30 kita let's say kita asumsikan 15 hari. Sehingga balance antara sell out persediaan dengan juga sell in kita. Alhasil kita menargetkan itu untuk inventory kita di 30 hari sehingga kita dapat dari customer sekitar 15, kalau dari 30 kita bayar di sekitar 45 dengan target akhir di 60. Fundingnya tadi Dev ya? Funding kita deh. Alokasinya berarti organik ya? Alokasi organik. Nah, sekarang mitigasinya gimana? Baru nanti ketika diversifikasinya mungkin ada kesempatan di situ, baru akan masuk kayak melahirkan untuk new market. Kayak kita akan melakukan nego sangat besar-besaran. Kita ingin kita memiliki piutang itu umurnya nggak lebih dari 14 hari. Ya kan kalau lihat ya, perusahaan menghadapi masalah profitabilitas karena diskon yang terlalu besar. Terus strategi kita kalau mau adalah kita harus melakukan namanya product development. Untuk menambah profitnya, dia harus melakukan product development di mana tambahin produk yang bermargin tinggi dan bisa fast moving. Dan itu harus menjadi KPI dari finansialnya. Di mana setiap manajer penjualannya harus ditargetkan menjual produk fokus ini sangat besar. Yang kedua adalah kita maunya nambah channel penjualannya itu di marketplace. Karena ketika jual ke retail dia dapat 14 hari dan ketika jual ke distributor dia harus dapat 45 hari temponya. Menurut kita itu kurang sehat. Mendingan kenapa nggak jualannya di marketplace atau direct aja langsung ke bawah ke end usernya. Kayak itu salah satu solusi dari kita. Karena value-nya si owner pengen jadi nomor 1 gitu ya, pengen jadi nomor 1. Jadi kalau di sini mungkin nggak bisa 40. Asumsi 2 tahun ini udah benar. Oke, likuiditasnya, profitabilitasnya, solvabilitasnya, brand. Nah, kan yang kedua, tadi saya belum lihat 2 tahun ini juga bangun brand. Oh iya. Ya, berarti 2020 kan dia mulai bangun brand. Penyampaian coach sangat bagus, sangat jelas, dan kayak banyak ditampar sih sama kata-katanya dia karena memang relate banget sama
kita para business owner gitu. Kebetulan saya sudah mengikutinya 3 kali. Jadi untuk pemaparannya sendiri mudah dipahami dan banyak insight-insight menarik yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu. Dan ini sangat berguna sekali untuk di perusahaan kami. Dan overall Masya Allah banget, coachnya ini pembawaannya sangat enak, menjelasinya enak. Karena jujur aku bukan orang finance, bukan orang akuntan juga. Aku orang personal branding dan marketing. Jadi untuk masuk kelas ini aku sangat merasa bersyukur karena aku as owner aku juga harus belajar tentang hal seperti ini gitu selain marketing dan branding. Ini kelas CFO yang diadakan oleh Ilmu Keuangan. Jadi buat kalian yang mau gabung boleh banget karena ini sangat-sangat bermanfaat banget untuk kita semua. Apalagi di sini dikupas tuntas tentang segala hal, bukan hanya tentang mengurus keuangan, tapi tentang mengurus segala macam dalam bidang perusahaan. Terima kasih semuanya. Dadah. Iya, demikian teman-teman sekalian ya. Highlight dari kelas CFO. Tadi sempat ya ada potongan-potongan highlight dari study case ya, membuat financial dashboard canvas yang tadi Coach Zak jelaskan ya. Dan kita akan praktek langsung nanti di kelas CFO ya. Jadi 2 hari kita belajar materinya, kita belajar tentang kaidah-kaidah analisa, kaidah-kaidah tentang strategi keuangan tentunya ya. Nanti kita implementasikan ke study case ya. Nggak cuma belajar aja, tapi kita langsung belajar kita langsung praktekkan ya. Dan ini juga banyak testimoni kalau teman-teman bilang tuh ini ya, ini MBA-nya keuangan. Banyak bilang kayak gitu. Nggak berlebihan juga karena memang peserta-peserta dari kelas CFO 90% tuh business owner atau para pelaku bisnis ya. Jadi nggak berlebihan juga kalau mereka bilang ini kayak belajar MBA keuangan ya, karena memang juga yang belajar bukan mahasiswa tapi para business owner ya yang sudah bergelut malang melintang juga di bisnis. Oke, Coach Isak, alhamdulillah nih Coach sudah ada 10 pertanyaan Coach. Bismillah, bismillah. Coach nih sebelum saya masuk ke sana nih Coach, ini sedikit ini aja nih Coach, mau tanya sedikit Coach. Kenapa nih Coach? Tadi teman-teman udah lihat ya highlight dari kelas CFO dan serunya luar biasa ya kita belajar di kelas CFO ini. Ini bisa dibilang MBA-nya keuangan gitu ya. Terus saya bilang ya nggak berlebihan juga karena memang pesertanya juga bukan mahasiswa ya, udah para pelaku bisnis ya. Jadi memang relate sekali dengan permasalahan mereka. Nah pertanyaan gini Coach, mengapa ya kelas CFO ini sangat direkomendasikan untuk para business owner ya, pelaku bisnis Coach? Gimana Coach? Ya, oke. Ya, pertama ya alhamdulillah gitu ya atas izin Allah tentunya kelas CFO ini udah banyak mencetak banyak owner ya yang sehingga dia paham keuangan. Banyak owner yang backgroundnya bukan keuangan dan alhamdulillah ketika mereka ikut kelas mereka jadi paham. Seperti yang tadi disampaikan banyak alumni gitu ya dan alhamdulillah banyak juga alumni kami ini dari kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Ada dari artis ikut, ada juga alhamdulillah kemarin saya punya alumni juga tuh guru saya juga itu kan Ustadz Khalid Basalama. Itu juga saya belajar dari beliau dan alhamdulillah beliau juga karena beliau juga pebisnis gitu ya. Beliau alhamdulillah ikut kelas CFO dan 2 hari full dia ikut bersama dengan timnya insyaallah. Dan alhamdulillah banyak bisnisnya itu yang udah juga mulai berkembang tentunya juga atas izin Allah. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Yang kedua, kelas CFO ini penting. Kenapa? Karena ini bagaimana kita jadi gini, kalau kita memimpin perusahaan itu dasarnya apa? Gitu. Ya, dasarnya apa? Kemana arah perusahaan? Tujuannya apa? Strateginya kayak gimana? Lalu bagaimana membuat KPI? Gitu ya. Nah, kebanyakan kita langsung operasional aja tanpa mendesain blueprint keuangannya. Gitu ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana mendesain blueprint keuangan perusahaan agar perusahaan bisa mencapai goals-nya. Ya, jadi banyak insya Allah manfaat yang kita bisa dapatkan ya dari belajar KCFO dan bisa dikatakan ini adalah shortcut ya belajar business finance ya dalam waktu 2 hari. Gitu baik kira-kira. Oke. Nah, tadi kan juga jadi nyambung tadi ya Coach. Ustadz Khalid kemarin juga bawa staffnya nih Coach. Nah, ini buat teman-teman para business owner nih. Kalau staffnya yang direkomendasikan ikut staff apa nih Coach? Yang ikut ke kelas CFO Coach? Ya, staff. Kalau Anda owner, Anda saya sarankan bawa manajer keuangan ya, biar apa? Biar sama-sama paham ya. Dan saran saya juga jangan hanya manajer keuangannya aja yang dikirim, tapi ownernya harus ikut juga. Kenapa? Karena kalau hanya aja yang dikirim, nanti dia akan membuat keputusan-keputusan yang mungkin Anda kurang paham tuh, gitu ya. Jadi sebaiknya dua-duanya bisa ikut ya, sehingga Anda tahu apa yang nanti akan didiskusikan di kantor misalkan, gitu kira-kira baik.
Oke, siap nih Coach. Nih teman-teman udah ada 10 pertanyaan. Nih start paling pertama nih Pak Gading nih ya. Udah curi start tadi pertanyaannya. Nggak apa-apa lah ya, kita baca ini Pak Gading. Ini baiknya gimana Coach? Sprint atau saya baca ini Coach? 20:58 nih pertanyaannya di menit ke 20:58. Pak Gading. Bismillah. 20:58. Oke, Pak Gading, Bismillah. Bisa dibantu jelaskan lebih detail, Coach, salah satu pandangan orang keuangan yang tidak bisa dibantu jelaskan lebih detail salah satu pandangan orang keuangan yang tidak bisa dilihat sama orang lain. Wah, banyak tuh, banyak. Contohnya ya, misalkan, jadi gini, orang keuangan itu bisa memodel keuangan, bagaimana bisnis itu dijalankan. Misalkan kayak gini, saya, saya sampaikan, ya. Misalkan saya coba sampaikan gini, Gojek, Gojek itu dia berbisnis rugi. Mungkin buat orang keuangan, kenapa Gojek rugi? Nah, Gojek rugi itu by design, ya. Emang pada saat bisnisnya dibangun, Gojek itu memang harus rugi, gitu ya. Jadi rugi itu belum tentu salah dan untung belum tentu benar, gitu ya. Jadi tergantung dari desain dari financial game-nya mau seperti apa. Ya, dan banyak. Jadi Gojek itu gamenya mana? Mungkin gamenya lebih banyak main di valuation, gitu ya. Bagaimana valuasinya bisa tumbuh dengan menumbuhkan bisnisnya. Ya, tapi secara profitability rugi. Buat orang awam mungkin, loh kok dia bisa rugi, bisa terus jalan? Ya karena Gojek masih mendapatkan pendanaan dari investor. Ya, itu banyak caranya. Dan Gojek bisa besar. Kopi Kenangan dengan Janji Jiwa. Kopi Kenangan outletnya lebih sedikit dibanding Janji Jiwa. Tapi omsetnya Kopi Kenangan lebih besar dibanding Janji Jiwa. Dan valuasinya lebih tinggi dibanding Janji Jiwa. Karena apa? Karena salah satunya adalah manajemen keuangannya. Kalau kita lihat, Janji Jiwa lebih menggunakan franchising model ya, untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara Kopi Kenangan menggunakan equity investor. Nah itu banyak banget Pak Gading. Hal-hal yang tidak bisa dilihat, gitu ya. Yang jarang mungkin orang keuangan, orang yang non financial background itu bisa melihat. Gitu. Jadi banyak hal. Pak Jimmy, apakah ketika saya bekerja di bidang pengadaan namun tidak pernah stok, hanya mencarikan kebutuhan dan permintaan, apakah butuh tentang financial dalam CFO? Gini, ya Anda orang pengadaan. Kalau Anda pengen naik karirnya lebih bagus, Anda harus bisa berpikir lebih jauh lagi. Contohnya gini, kalau Anda hanya melakukan pengadaan untuk permintaan, artinya kan perusahaan tidak melakukan stok, ya, atau just in time namanya. Jadi ada order kita baru lakukan pembelian untuk memenuhi permintaan. Kita nggak melakukan stok. Nah pertanyaannya, apakah dengan strategi begitu perusahaan bisa tambah besar atau enggak? Gitu ya. Tentunya kalau kita pengen makin besar, kita juga harus lakukan stok. Cuma bagaimana kita melakukan stok? Gitu ya. Bagaimana kita bisa memanage inventory atau persediaan, ya, sehingga perusahaan tetap bisa menjaga cash flow-nya, bisa menjaga likuiditasnya, dan juga bisa melakukan stok. Karena kalau kita stok, berarti kita masih punya punya barang untuk kita terus jual tanpa kita ada rasa khawatir kehabisan barang. Gitu ya. Jadi kalau kita mau tumbuh ya tentunya kita harus mulai berani stok. Nah, itu perlu kemampuan keuangan. Ya. Kaitannya apa masalah stok? Masalahnya ke modal kerja. Kaitannya. Banyak perusahaan yang salah dalam manajemen persediaan yang berakibat terhadap modal kerja, dan modal kerja berakibat ke masalah cash flow. Ya, jadi buat saya kalau Anda pengen menumbuhkan bisnis yang lebih besar lagi, belajar keuangan. Ya, belajar keuangan. Solo itu ya. Mbak Dian Ramdhani. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, misalkan sewa kendaraan, bolehkah biaya bunga masuk ke dalam biaya operasional? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Biaya bunga memang ada. Biaya bunga itu kalau di dalam laba rugi itu ada posnya sendiri. Ya,
ada posnya sendiri. Biasanya biaya bunga tidak dimasukkan ke dalam beban operasional, tapi dia ada posnya sendiri di bawah beban operasional, gitu ya. Jadi dibiayakan bunga tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah biaya bunga itu masuk ke dalam HPP? Secara prinsip nggak bisa. Secara prinsip nggak bisa, karena dia bukan direct cost. Kalau direct cost-nya apa? Kalau misalkan Anda di rental kendaraan, depresiasi kendaraan itu masuk apa namanya HPP. Terus apa lagi yang akan dimasukkan? Misalkan kalau Anda nyewain kendaraannya dengan bensin dengan supir, ya supir dan bensinnya itu masuk ke dalam HPP, ya. Jadi direct cost yang sifatnya biaya langsung terhadap kendaraan itu sendiri. Sementara beban bunga di dalam laba rugi itu ada posnya sendiri, ya, di bawah beban operasional. Jadi kita belajar ya format laba rugi, ya, format laporan laba rugi untuk mengetahui bagusnya biaya-biaya ini dipostingnya kemana. Gilang, emang benar owner harus banget paham keuangan. Emang business owner harus banget ya. Kan bisa diserahin ke staff finance kita, coach. Kan saya udah gaji. Nah, ini menarik nih pertanyaan ini nih. Justru saya ya saya alhamdulillah gitu ya. Saya udah bantu mungkin lebih dari ratusan perusahaan ya. Mereka ini bisnisnya banyak yang bermasalah, bukan karena mereka nggak punya orang keuangan, punya orang keuangan. Ya, dan kebanyakan dari mereka yang bermasalah bisnisnya karena memang urusan keuangan hanya diserahin ke staff. Dan staffnya itu hanya orang keuangan yang sifatnya administratif, bukan strategik. Jadi kalau kita belajar keuangan, teman-teman, kita nggak hanya belajar tentang administrasi, tentang fungsional level namanya. Tapi kita juga harus belajar tentang nah ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengatur keuangan di level bisnis dan di level korporat, ya, atau di level strategik. Bagaimana perusahaan melakukan akuisisi, bagaimana perusahaan bisa mengalahkan kompetitor, bagaimana perusahaan mengatur funding dan segala macam. Bagaimana perusahaan itu nggak bisa semua itu diserahkan sama staff, ya. Jadi kalau keuangan itu hanya urusan buku membukukan, iya, Anda bisa kasih ke staff Anda gitu. Kalau keuangan yang Anda maksud hanya membuat pembukuan, mendebit, mengkredit, ya itu silakan Anda atur staff. Tapi kalau untuk membesarkan bisnis dari angle keuangan, Anda perlu belajar keuangan. Ya, Anda perlu belajar keuangan. Ya, bisnis-bisnis yang besar, ownernya ngerti keuangan. Ya, ini dijawab nih. Kalau sistem manipulasi data gimana? Kita nggak ngerti apa-apa. Cuma iya betul juga gitu ya. Jadi, kalaupun kita udah kita menyerahkan pekerjaan itu, kalau bisa dalam posisi bukan kita nggak ngerti. Kita ngerti, cuma kita nggak ada waktu untuk ngelola, ya maka kita serahkan ke staff. Ya, jadi jangan sampai kita nggak paham ya tentang keuangan, lalu kita serahkan aja gitu. Ya, sehingga kita juga bingung apa yang dia lakukan. Falkan, izin tanya coach, bagaimana pola pembagian profit antara usaha yang menggunakan modal sendiri dan usaha yang diinvest sama investor. Ini ada proses yang namanya valuation atau menghitung nilai perusahaan. Jadi kalau kita hitung nilai perusahaan, misalkan nilai perusahaan itu 10 miliar nilainya. Kalau investor naruh duit 2 miliar, maka dia berhak atas 20%. Ya, 20% dari total kepemilikan perusahaan. Nah, maka kita harus menghitung dulu berapa valuasinya. Nah, menghitung valuasi perusahaan, modalnya banyak. Ya, caranya banyak gitu ya. Nah, ini yang nanti juga kita akan pelajari. Bagaimana sih menentukan nilai perusahaan untuk mengetahui berapa bagian-bagiannya antara Anda dan investor. Pak Imran, izin Pak. Imran dari Samarinda, oke. Penyedia barang jasa untuk perusahaan swasta, Pemda, dan sekolah khusus bidang IT dan bergerak di bidang yayasan pendidikan. Tertampar dengan kalimat omset besar, profit kecil. Karena dana sering tertahan di berbagai tiap user. Bisa dibantu sedikit trigger untuk keluar dari lingkaran ini. Ini pertanyaan bagus Pak Imran. Gini, ada yang namanya business triangle objektif. Ya, business triangle objektif. Yang pertama adalah pertumbuhan bisnis. Omsetnya naik.
yang kedua adalah profitnya naik, yang ketiga adalah cash flow-nya sehat. Nah, ketiga ini saling berpengaruh dan mempengaruhi, gitu ya. Nah, ada perusahaan yang omsetnya naik tapi profitnya jadi kecil. Ada perusahaan yang profitnya jadi besar tapi cash flow-nya jadi masalah. Nah, yang kita harus lakukan adalah yang mana dulu yang harus kita selamatkan. Jadi kalau pertanyaannya Pak Imran seperti ini, saran saya Pak, selamatkan dulu yang berkaitan sama cash flow, ya, berkaitan sama cash flow. Setelah berkaitan dengan cash flow, terserah nanti Pak Imran butuhnya apa. Kalau Pak Imran butuhnya pertumbuhan, dari cash flow kejar pertumbuhan. Berarti kita lakukan marketing, campaign, dan segala macam. Kalau yang kita butuhkan adalah profit, maka coba kita cari lebih banyak profit. Jangan sampai perusahaannya tumbuh enggak, profitnya kecil, cash flow-nya bermasalah. Nah, itu yang harus jadi masalah tuh. Itu baru kita harus tanganin dengan cepat. Gitu ya. Jadi pastikan Pak, kalau Pak Imran omsetnya besar, profitnya kecil, pastikan cash flow-nya sehat. Itu dulu. Obatnya profit itu cash flow. Obatnya cash flow itu profit. Jadi pastikan kalau profitnya kecil, Anda punya cash flow yang bagus. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya pikir itu ya pertanyaannya, Masya Allah luar biasa nih, pertanyaannya luar biasa bagus-bagus. Gitu ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Gitu ya, tentunya nggak banyak kekurangan gitu ya, atau banyak yang belum bisa terjawab. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya balikan ke Mas Bayu. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini karena keterbatasan waktu terpaksa nih kita off dulu teman-teman ya, udah kemalaman ya. Jadi teman-teman kalau mau diskusi lagi, mau belajar juga bisa teman-teman follow Coach Yusak ya. Boleh Mas Robert di-share Instagram dari Coach Yusak atau Instagram dari Ilmu Keuangan. Jadi teman-teman bisa juga follow dan banyak sekali konten-konten edukasi keuangan bisnis yang teman-teman bisa pelajari di sana. Oke. Dan informasi kelas CFO ya teman-teman ya. Ini udah keluar ya di chatroom ya. Early bird berakhir 3 hari lagi ya. Hari Senin kayaknya early birdnya udah habis nih. Harga normal 7,5 juta rupiah. Teman-teman masih bisa daftar ya dengan harga 6,5 juta rupiah per sheet ya. Khusus tiga peserta yang hadir di sini, yang daftar di sini itu dapat e-course nilai Rp650.000. Jadi kalau teman-teman daftar hari ini, silakan daftar dulu ke admin Ilmu Keuangan ya. Silakan daftar dulu, nggak apa-apa transfernya besok. Yang penting masuk dulu ininya apa namanya pendaftarannya sheetnya ya. Teman-teman bisa dapat early bird dan 3 orang pertama dapat juga e-course nilai Rp650.000 kelas CFO 18 sampai 19 November di Hotel Pullman Jakarta. Iya, oke. Ini sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement, Coach Yusak. Apa udah kemalaman kayaknya nih? Oke, ya teman-teman. Siapa ya? Oke, siap, Coach. Nah ya, itu di chatroom sudah di-share ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau follow Instagram Coach Yusak, silakan follow ya. Jangan lupa follow juga Ilmu Keuangan. Dan kami juga, Coach Yusak juga sudah menyediakan banyak sekali free tools keuangan, e-book dan lain-lain. Itu teman-teman bisa cek di website kita ya, www.ilmukeuangan.com. Boleh Mas Robert ya di-share ya, kalau nggak salah banyak ya free tools finance ya, free tools keuangan. Di situ juga banyak free e-book ya, teman-teman bisa belajar juga di sana. Sudah disediakan oleh Coach Zak dan tim Ilmu Keuangan. Oke, ada ya di chatroom ya. Boleh Mas Robert di-share ya website kita. Sip. Oke, dan insya Allah kalau teman-teman mau belajar, nanti kita ketemu juga dengan tim Ilmu Keuangan dan dengan Coach Zak tentunya ya. Di kelas CFO nanti kita belajar banyak lagi dengan Coach Zak. Coach, ini sebelum saya close, apakah ada ini closing statement dari Coach Zak? Gimana Coach? Mungkin lagi ke toilet Coach Zak ya. Oke. Wah, ini masih ada 3 pertanyaan ya. Cuma waktu kita terbatas ya. Mohon maaf teman-teman. Boleh mungkin ya minggu depan di copy dulu aja, taruh di note. Minggu depan ditaruh lagi di sini di paste ya. Nanti sama Coach Zak mungkin dijawab buat minggu depan karena memang udah keterbatasan waktu. Dan mohon maaf tadi kita ada sedikit gangguan teknis sehingga kita mulainya agak molor. Jadi pertanyaan nggak sampai 10 pertanyaan ya karena memang keterbatasan waktu. Oke teman-teman, tampaknya Coach Zak sudah selesai ya kayaknya tampaknya ya. Coach? Oke ya.
Oke, terima kasih buat Coach Usak. Materi kita pada hari ini luar biasa. Kita belajar banyak ya pada hari ini. Tentunya juga ini akan menambah wawasan kita, menambah ini kita ya, kapabilitas kita di keuangan bisnis. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan dan ketemu juga di kelas CFO minggu depan. Oke, selamat beristirahat. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah bilang tadi di depan bahwa manage uang adalah manage orang. Kemampuan Anda memanage orang itu akan menentukan hasil dari managing finance Anda. Anda punya skill analisa yang jago di keuangan, tapi Anda nggak bisa ngelola orang, sulit Anda. Ya, karena uang itu kalau teman-teman perhatikan, itu pindahnya dari kantong ke kantong orang, betul nggak? Anda punya uang, Anda beli, berarti dari kantong Anda ke kantongnya bisnis orang. Lalu bisnis itu dia transfer ke supplier, pindah lagi tuh, dari situ bayar pajak, pindah itu uang. Nah, jadi uang itu berpindah dari kantong ke kantong orang yang lain, betul ya teman-teman ya. Maka yang harus kita manage adalah orangnya. Uang itu akan pindah-pindah, gitu ya. Uang itu akan terus berpindah. Nah, bagaimana Anda memanage orang itu akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, sekarang kelas CFO ini bagaimana kita memimpin sebuah organisasi dari kacamata keuangan. Bagaimana keuangan bisa mendrive bisnis Anda ya untuk bisa lebih tumbuh lagi. Keuangan ya, keuangan kalau teman-teman perhatikan sekarang ya, dia adalah key driver dari bisnis itu bisa tumbuh. Mereka mendrive sebuah bisnis dengan keuangan. Jadi ya, artinya apa? Keuangan di level yang lebih tinggi, dia adalah key driver dari suksesnya sebuah bisnis, dari cepatnya sebuah bisnis. Hanya cuma 5% business owner yang mengambil keputusan bisnis menggunakan analisa keuangan. Yang 5% ini, bisnisnya 80% dari total yang 300 tadi. Artinya apa? Yang 5% ini menguasai bisnisnya. Awalnya kita takut ya mau ikut kelas finance ini, kita paham nggak ya masalah bahasa-bahasa, takutnya rumit banget kan. Kita awalnya bukan dari orang finance, tapi setelah ikut kelasnya ini ternyata bahasanya Coach Yuzak itu bisa dimengerti banget gitu. Dan sangat mudah untuk difahami. Dijelaskan dengan cara yang gampang banget. Kita yang di awal juga nggak punya basic keuangan, cukup mudah mengerti materi-materi yang disampaikan oleh Coach Yuzak. Terus yang menariknya nih, yang paling efektif untuk saya nih, berarti kita nih tidak usah untuk membuka cabang yang banyak untuk menaikkan omset. Kita nih harus mengolah satu tempat itu bisa menghasilkan omset yang lebih besar. Dan tidak semestinya buka cabang yang banyak itu bisa menambah banyak omset lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Khalid Basalama di pelatihan keuangan, dan ini saya sendiri merasakan sangat besar manfaatnya karena memang solusi-solusi yang diberikan dari beliau untuk memajukan perusahaan. Begitu juga dengan menghadapi konflik-konflik yang ada, menghadapi pasar pada saat orang itu harus mengembangkan usahanya, dan sekian banyak hal-hal yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Maka saya rekomendasikan untuk para owner TPO untuk juga ikut andil dalam acara seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogannya CFO apa? We always negotiate. Negosiasi terus, obrol dengan orang. Nah, bagaimana bisa mendapatkan deal pada saat negosiasi? Salah satu kuncinya adalah komunikasi, kan gitu kan teman-teman? Komunikasi, ya, bagaimana mendapatkan hitung-hitungan yang fair? Komunikasi, ya, komunikasi itu salah satu pintu masuk. Oh, ini enak nih ngobrol sama orang. Akhirnya apa? Nggak terlalu banyak tuh kita negosiasi. Hubungan yang bagus, komunikasi yang bagus, gitu ya. Nah, itu akhirnya mempercepat kita bisa negosiasi. Tapi kalau kita hubungannya aja udah jelek, gitu ya, kadang-kala udah dari awal mau negosiasi, pokoknya lu negosiasi berapapun gue gak akan kasih. Kalau udah kayak gitu udah susah gitu ya. Tapi kalau hubungan yang baik, wah enak banget. Ya malu apa sih?
Assalamualaikum, saya Teguh Wisnu, perusahaan yang saya bawa ke sini ya untuk belajar sama Mas Yuzak. Ya alhamdulillah sangat-sangat terbantu sih dengan ilmu yang disampaikan oleh Mas Yuzak. Alhamdulillah banyak banget insight ya, ilmu yang saya dapatkan. Tapi saya cukup terkesan bagaimana kita jadi bisa memilih ketika ingin berinvestasi, itu kita bisa mencoba untuk memutuskan dengan menganalisa dari ilmu yang tadi Mas Yuzak sampaikan. Thank you Mas Yuzak, penyampaian juga enak banget ya, maksudnya santai. Kan kita tahu ilmu keuangan tuh kan kayaknya berat banget gitu ya. Cuman ketika Mas Yuzak sampaikan tuh terasa ringan ya. Alhamdulillahnya nyampe ke saya gitu. Buat teman-teman semua yang ingin sekali mendapatkan ilmu keuangan ya, ketika belajar sama Mas Yuzak jadi lebih santai, ringan, tapi ilmunya tetap daging insyaallah ya. Jadi buat teman-teman semua, belajarlah ilmu keuangan karena itu penting sekali ketika kita memiliki atau mempunyai perusahaan. Semoga sukses untuk kita semua. Thank you Mas Yuzak. Selamat siang, saya Vero Deswanto dari Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Kita bergerak di bidang IT, sistem pembayaran elektronis. Kesan-kesan ikut pelajaran Chef Yuzak ini keren, implementatif, dan ilmunya mudah diterapkan. Bahasa-bahasa yang digunakan juga umum dan sangat mendukung untuk mendukung capaian strategis perusahaan. Oke, jangan lupa business owner ikutin kelas CFO ini karena sangat bermanfaat untuk bisnis Anda. Halo semuanya, nama saya Arga dari Jogja. Saya bergerak di bidang real estate development, di property developer. Jadi penyampaian dari Coach Yuzak tadi sangat luar biasa banget. Jadi gampang dicerna sama semua orang, bahkan orang yang belum pernah belajar finance pun bisa menerima dengan baik. Jadi kalau saya rasa wajib semua CEO dan business owner mengikuti kelas CFO ini. Karena setiap keputusan bisnis kita pasti menyangkut sama finance. Itu sangat berguna banget buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang finance buat perusahaannya ke depannya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di kelas CFO. Hai, aku Tika. Aku dari PT Visi Global Kolaborasi, gerak di bidang retail dari Bekasi. Menurut aku ini keren banget sih, karena penyampaiannya juga mudah dicerna sama yang awam-awam juga udah gampang banget dicerna. Terus lebih baik mendingan kamu cepetan buat daftar di sini sih. Satu poin yang paling penting ketika kita join di program ini adalah kita bisa mengetahui itu semua. Beberapa hal-hal yang selama ini kita anggap cukup berat, ternyata bisa kita implementasikan dan sangat mudah kita praktikkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husni Muslim. Perkenalkan nama saya Hansa Utama. Nama aku Laila dari Bekasi. Saya mengikuti kegiatan ini luar biasa. Jadi kegiatan selama 2 hari ini kami dapat insight benar-benar yang selama ini kami belum dapat. Banyak workshop-workshop yang kami ikuti, tapi ini luar biasa.